Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Kita lanjut bahas di Singji Season 4 episode 2. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa tinggalkan like serta komen demi berkembangnya channel ini. Oke lah, nggak usah caci-cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada episode sebelumnya, tim Biksu Tong telah sampai di jurang retakan bumi dan mereka menghadapi kepungan dari monster di tempat itu. Di waktu yang sama, Sun Wukong pun berhasil mengalami reinkarnasi dan muncul di Gunung Huaguo. Dia langsung menghajar Bairan yang telah terjatuh ke dalam kegelapan. Tidak lama kemudian, Tathagata pun muncul dan mengajak Sun Wukong untuk melakukan misi di kerajaan Ashura. Sun Wukong dan Tathagata kali ini telah sampai di dekat kerajaan Ashura. Wukong pun bertanya untuk apa sebenarnya datang ke tempat ini. Dan Tathagata pun mengatakan bahwa dia akan mengambil pedang milik Kaisar Sitian yang telah tertinggal di kuburan kota terbengkalai Ashura, agar Tathagata bisa menyelidiki tentang penyebab para dewa istana surga kenapa bisa sampai terjatuh ke dalam kegelapan. 地是天将一把象征正义的剑，或许就能从中探查出天界转暗的。别说好了，太无聊，我可不干。 Tathagata kali ini mengatur rencana. Dia akan menarik perhatian seluruh pejuang Ashura, sementara Sun Wukong harus menyelinap dan mengambil pedang surgawi milik Kaisar Sitian. Tathagata kemudian memberikan Sun Wukong sebuah gulungan pesan agar dia membukanya setelah bisa keluar dari tempat ini. Karena ini akan menjadi misi yang berbahaya dan kemungkinan hanya satu orang yang bisa keluar dari kerajaan Ashura. 接下来的行动，或许你和我只能走一个。 Sambil berjalan memasuki kerajaan Ashura, Tathagata pun menceritakan bahwa Ashura dulunya adalah dewa perang. Mereka semua sangat kejam dan haus akan pertempuran. Hal ini membuat para dewa tidak berani dengan Ashura. Bahkan dulunya Raja Rahu Muda juga sangat kejam. Dia membantai semua lawannya saat seleksi pejuang Ashura di arena pertempuran Ashura. Shin Luojia sebagai ketua pengadilan Ashura pun mengangkat Rahu Muda sebagai pejuang yang gigih. Dia kemudian menyuruh Rahu untuk memilih berjuang di divisi mana di antara 3 raja Ashura saat ini. Dan Rahu tidak memilih satupun karena dia akan segera mengasingkan diri. Tathagata kembali menceritakan tentang Raja Rahu. Setelah pengasingan diri dalam waktu yang cukup lama, Rahu dewasa kembali ke arena Ashura dan menantang semua pejuang Ashura. Hal ini dia lakukan karena Rahu ingin menjadi raja keempat klan Ashura. Satu persatu para pejuang Ashura pun gugur di tangan Rahu dewasa. Pertempuran ini berlangsung selama 10 hari dan 10 malam. Bahkan Rahu dewasa tidak makan ataupun minum dan juga tidak tidur selama pertempuran itu. Karena sudah tidak ada pejuang yang berani melawan dirinya, dia pun dinobatkan menjadi raja keempat klan Ashura. Dan banyak pejuang yang tidak mau melawan Rahu akhirnya tunduk dan menganggap Rahu sebagai raja mereka. 阿修罗族果然一代不如，因为第4位阿修罗王。我记得你出生的蒙古修罗族的智能，不得不这么做。太可怕了，已无挑战者。你的申诉被裁定为我族的新王。 愿意追随的上前，拜见新王！新王！
Mendengar cerita tentang kehebatan Raja Rahu, Sun Wukong pun menjadi bersemangat untuk melawannya. Tapi Tathagata menyuruh Sun Wukong untuk berhati-hati karena Raja Rahu bukanlah orang yang mudah dihadapi. Bahkan untuk saat ini, Dewa Rulen juga mungkin tidak mampu menghadapi Raja Rahu karena cedera di tubuh Tathagata belum sembuh total. Dan lebih baik menghindari konflik dengan Raja Rahu. 导致神魂受损严重，不要与他应战。 Tathagata pun mengatakan bahwa dia mengenal Raja Rahu 300 tahun yang lalu. Dan kini dia akan segera bertemu dengan teman lamanya itu. Tidak lama kemudian, bocah-bocah Asura pun mengepung Sun Wukong dan juga Tathagata. Dan tiba-tiba saja, seorang pejuang kelas 1 Asura bernama Guisa pun menghadang Sun Wukong dan juga Tathagata. Tathagata kemudian memberikan salam dan dia mengatakan bahwa dia kali ini ingin bertemu dengan Raja Rahu. Tapi Guisa malah menantang Tathagata untuk bertarung. Dengan sigap, Sun Wukong pun menghajar Guisa dan juga mempermalukannya. 带着你们的头颅去见吧。 拿你来松松筋骨。 这么想找死？ Keributan itu pun membuat para pejuang Asura yang lain berdatangan kemudian mengepung Tathagata. Karena tidak ingin membuat keributan lebih besar di tempat ini, Tathagata pun mengajukan banding di arena pengadilan Asura. Guisa tidak setuju karena banding arena hanya untuk klan Asura. Tidak lama kemudian, Tetua Huji, istri dari Raja Rahu, datang bersama dengan putranya yang bernama Sumo. Dan Huji pun menyetujui permintaan banding dari Tathagata. Dengan persetujuan ini, Guisa pun tidak mampu memprotes lagi. 我要到议会申诉。不打了吗？ 没资格到议会申诉。 1对1，在众人面前， 你休想利用我们的律法。 这是我们引以为豪的律法。他已提出诉求，你若不服，狂王不在，由我暂代其位。 不，我没这个意思。 300年前见过你一面，我们一直都是仇敌。 非见狂王不可。 马上通知所有斗士。 Dengan adanya pengadilan banding arena ini, banyak pejuang Asura berkumpul. Dan ini adalah bagian dari rencana Tathagata. Tetua Huji kemudian mengumumkan bahwa banding ini dilakukan karena Tathagata ingin bertemu dengan Raja Rahu. Siapapun pejuang Asura yang tidak setuju dengan keinginan Tathagata dipersilakan untuk maju dan melawan Tathagata. Tidak lama kemudian, seorang pejuang kelas 3 bernama Baigo pun maju. Karena dia banyak omong, Tathagata pun meninju Baigo tepat di wajahnya dan membuat Baigo langsung pingsan. Tapi dengan cepat Baigo pun sadar dari pingsannya dan dia tidak rela dipermalukan oleh Tathagata. Kemudian Baigo pun menunjukkan kekuatan aslinya. 尽快见到罗侯，我要与阿修罗最强的斗士对战。 就是我，杀死高阶的天神！来吧，来吧，为我欢呼，让你们亲眼见识一下我的实力！承让，下一个吧。我还没听到有人投降呢。 战斗才刚开始呢3等阿修罗斗士，竟已有如此战略。 Sun Wukong kali ini merasa bahwa Tathagata sedang dalam bahaya. Karena kekuatan pejuang kelas 3 saja sudah sehebat ini, maka Sun Wukong akan segera menyelinap dan menyelesaikan tugasnya. Di waktu yang sama, Tetua Huji pun menyuruh Gagak Hitam untuk memberitahu Raja Rahu bahwa Tathagata dan Sun Wukong saat ini telah berada di kerajaan Asura. Sumo yang paham akan kehebatan Baigo tidak menyangka bahwa Tathagata bisa melawan Baigo sejauh ini. Tetua Huji kemudian mengatakan bahwa Tathagata bukanlah dewa yang biasa. Karena 300 tahun yang lalu, ketika Tathagata masih haus akan pertarungan, dia adalah dewa nomor 1 di surga. Tapi saat ini, Tathagata lebih terlihat kalem. Jika Tathagata bertarung dengan serius, maka Baigo akan kalah sejak tadi. Tathagata pun masih bertarung melawan Baigo, dan dia segera mencari kelemahan Baigo ini, yang pada akhirnya Tathagata bisa mematahkan salah satu tangan Baigo dan lalu mengalahkannya. 不能再快点才行。这个如来深不可测啊！ Tiba-tiba pejuang lain pun kali ini muncul dan menyerang Tathagata.
Dia adalah Gui Tudou dan Tathagata sudah mengenal orang ini sejak 300 tahun lalu. Tetua Huji pun mengatakan, selama masih ada pejuang yang mau melawan Tathagata, maka pengadilan ini belum akan berakhir. Dan kini, Gui Tudou pun bersemangat untuk mengalahkan Tathagata. Hal ini membuat Tathagata panik, karena jiwanya belum sembuh total dan energinya terkuras dengan cepat. Di tempat lain saat ini Raja Rahu sedang mengawasi bocah Asura yang berburu binatang buas. Gagak hitam pun muncul dan menyampaikan kabar dari Tetua Huji bahwa Tathagata datang untuk bertemu dengan sang raja. 300年前那次交手都是鬼头刀，今天就来了结你。如来，只要有人继续出战，魂尚未恢复，竟消耗得如此之快。什么是如来？你若想见我， Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tathagata mampu menyelesaikan banding di arena pengadilan Asura? Dan apakah Sun Wukong juga mampu mencuri pedang surgawi milik Kaisar Sitian yang berada di kuburan kota terbengkalai Asura? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.